Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Kali ini saya akan mencoba untuk menyajikan langkah-langkah atau tutorial melakukan penilaian internal. Jadi ini untuk teman-teman yang menjadi tim penilai internal. Ketika dokumen-dokumen yang telah diupload oleh teman-teman penyelenggara atau petugas yang harus melakukan upload data, sebelum bisa dinilai oleh TPP dari Pusdiklat, TPI dari BDK harus membuat penilaian dan sekaligus cek keseluruhan eviden yang telah ada. Untuk melakukan penilaian, Bapak Ibu silahkan login pada simakpelatihankemenak.go.id. Kita login, masukkan username-nya. Di sini tentu username kita sebagai TPI. TPI. User ini sudah dibuat oleh Mbak Rizka. Kita perlu cek ke data dokumen tersebut untuk lihat username dan password kita apa saja gitu ya. Di sini saya ambil TPI yang kedua, kita masukkan passwordnya 426185, cek. Kemudian masukkan captcha sesuai yang tertera di situ. Di sini ada 73764. Login. Oh ya, ini akun saya sendiri sebagai tim penilai internal. Di sini sudah tertera akun TPI. Bapak Ibu, untuk melakukan penilaian internal di dashboard utama, kita masuk ke penjaminan mutu. Kemudian opsinya kita ambil penilaian evaluasi diri oleh TPI. Di sini akan langsung menuju ke detail jenis-jenis pelatihan yang akan dinilai. Periodisasi dan tahunnya bisa dimanfaatkan ketika di sini pelatihannya sudah terlalu banyak, sudah terbagi ke triwulan berapa begitu. Nah, kalaupun tidak perlu menggunakan pilihan periode, Bapak Ibu sudah menemukan pelatihan, silahkan bisa langsung menuju ke pelatihan dimaksud. Sebagai contoh, kita akan melakukan penilaian pada pelatihan moderasi beragama di wilayah kerja KAP Sragen. Bapak Ibu bisa cek untuk pelatihan nomor 1 ini. Di sini evaluasi diri skornya 94,06 dengan predikat sangat bermutu. Kita akan cek hasil penilaian TPI belum penilaian TPI. Aksi yang bisa kita lakukan adalah ada 3. Yang pertama, kita menginput penilaian TPI. Yang kedua, mencetak hasil evaluasi diri. Yang ketiga, mencetak hasil penilaian TPI. Cetak hasil ini kalau kita sudah melakukan penilaian. Ketika kita belum melakukan penilaian, kita pilih opsi gear merah yang di atas sendiri, yaitu input penilaian TPI. Nah, pada saat input penilaian TPI, Bapak Ibu, di sini nama dokumen pendukungnya harus sudah ada tertera teks berwarna biru yang ketika kita klik di sini, ini kita akan terhubung kepada dokumen yang telah diupload rekan-rekan kita. Nah, di sini saya akan coba cek ya. Kita klik saja tercantum program AKP pada dokumen RKAKL. Nah, kita download. Kemudian saya buka. Di sini ada penjelasan 1A1. Nah, link evidennya kita klik, kita menuju ke Google Drive yang dibuat teman-teman. Dan ternyata di sini ada isinya 3 dokumen. Yang pertama, dokumennya adalah RAB pelatihan, AKP untuk tahun 2023 yang menjadi dasar pelatihan 2024. Kemudian di sini ada RKAKL
yang menyebutkan AKP, kegiatan AKP tersebut didukung oleh anggaran. Baik, yang dokumen ketiga KAK atau TOR output tahun 2023 mengenai analisis kebutuhan pelatihan. Berarti sudah ada 3 dokumen ya Bapak Ibu, kita bisa cek tadi tahunnya sudah benar karena AKP 2023 ini yang menjadi dasar kegiatan 2024. Kita kembali, kemudian kita cek di di simak pelatihan. Nah, di sini tercantum program AKP pada dokumen RKAKL kan sudah kita cek. Kemudian kita bisa memberikan nilai. Nilai 1, 2, 3, 4 ini kita sesuaikan dengan apa yang tertera dalam pernyataan. Ini ya Bapak Ibu ya. 1 jika tidak tercantum dokumen, 2 jika tercantum dengan dilengkapi RAB, kalau 3 sudah ada RAB TOR, kalau 4 sudah tercantum di RKAKL lengkap dengan RAB dan TOR. Tadi sudah sama-sama kita saksikan, RKAKL ada, TOR ada, RAB ada, sehingga sebagai TPI kita memberikan skornya 4. Catatan TPI silahkan dibuat Bapak Ibu, misalnya dokumen telah sesuai seperti itu ya. Dokumen telah sesuai, tahunnya sudah tepat dan lain-lain. Jika Bapak Ibu mendapati dokumennya ada yang belum sesuai atau tahunnya keliru atau ternyata mungkin RAB yang dicantumkan adalah RAB 2024, padahal ini AKP 2023, maka bisa dibuatkan di bagian catatan TPI. Dokumen RAB disesuaikan tahun sekian, seperti itu. Sehingga teman-teman kita bisa mendapatkan feedback harus memperbaiki dalam hal apa. Demikian juga ketika jawabannya adalah 3. Misalnya kita mengambil skor 3. Dokumen yang diinput adalah RKAKL dan RAB, TOR belum ada, maka ini menjadi feedback untuk teman-teman di bagian upload dokumen untuk melengkapi agar nilainya bisa lebih tinggi lagi. Semacam itu Bapak Ibu, dan ini dilakukan terus. Nah, apabila nanti ada 1 atau 2 yang belum diupload dokumennya, ditandai dengan tidak ada teks berwarna biru seperti ini artinya teman-teman kita belum melakukan upload dokumen. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa memberikan catatan atau kita minta untuk segera dilengkapi agar bisa segera dinilai. Jangan lupa untuk simpan data. Nah, yang tricky atau yang menjadi masalah ketika kita ingin melakukan penilaian internal, seluruh data ini harus dinilai. Artinya, misalnya ada data-data yang belum diisi oleh teman-teman, kita tidak akan bisa menyimpan. Misalnya ya, simpan data. Ini opsi berikutnya ini harus dinilai. Jadi meskipun misalnya kita dihadapkan pada dokumen yang kosong, paling tidak diisi 1 dulu. Nanti baru setelah itu dokumen ini atau penilaian ini bisa disimpan. Jadi untuk TPI, catatan kita Bapak Ibu, kalau dokumen sudah betul-betul siap dinilai, kita lakukan penilaian. Karena skor untuk 1 jenis pelatihan harus tuntas scoringnya pada saat ini juga. Tidak bisa kita menilai 2 item, kemudian disimpan, nanti menilai 2 item lagi disimpan, tidak bisa. Karena ini harus tuntas untuk 1 jenis pelatihan baru bisa disimpan datanya. Seperti itu. Dan jika sudah selesai penilaian, kita kembali. Nah, kita kembali. Maaf.
contoh yang sudah selesai dinilai, misalnya ya di penjaminan mutu saya akan lihat yang tahun lalu, triwulan 1 tahun 2023, masih bisa tidak ya dicek. Nah, kalau sudah dinilai hasil penilaian dari TPI seperti ini Bapak Ibu munculnya ya. Skor TPI ini 99,38, predikatnya sangat bermutu. Nah, statusnya sudah disubmit, seperti itu, sudah disimpan. Kalau yang tadi di tahun 2024 kita cek belum ada yang dinilai, tapi kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan penilaian ini, maka yang akan muncul adalah seperti ini. Skor TPI sekian, seperti itu ya. Nah, semoga tutorial ini memberi gambaran bagi Bapak Ibu. Nanti jika ada kendala dan lain-lain bisa kita diskusikan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.